Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Paman akan coba menjelaskan tentang bangun ruang. Materi bangun ruang adalah materi pembelajaran untuk kelas 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kubus dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan ciri-ciri kubus dengan benar. Jadi setelah kita mempelajari video pembelajaran kali ini, kawan harapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menuliskan ciri-ciri kubus dengan benar. Ya, sebelum kita masuk ke bangun ruang, Paman akan coba mengingatkan kembali perbedaan antara bangun datar dengan bangun ruang. Nah, diperhatikan kedua gambar ini. Ini ada gambar bangun datar dan beberapa gambar bangun ruang. Di sini tampak jelas perbedaannya adalah bangun datar adalah bangun yang hanya memiliki satu bidang sisi datar, sedangkan bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruangan. Dari gambarnya saja sudah jelas ya. Bangun datar hanya bagian sisi datar saja, sedangkan bangun ruang ada ruangannya. Dan di dalam bangun ruang itu ada bangun datar. Jadi disimpulkan bahwa bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki sisi dan memiliki ruang. Nah, contoh benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang adalah sini ada dadu, ada atap rumah atau atap tenda, ada tabung gas, ada kotak susu, dan ada ban. Ini semuanya termasuk ke dalam jenis-jenis bangun ruang. Nah, kemudian kita akan coba membedakan mana limas itu mana prisma. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ini ada gambar limas dan sebelahnya ada gambar prisma. Nah, nampak jelasnya perbedaannya ya. Nah, perbedaannya ada pada bagian atap. Limas itu atapnya berbentuk kerucut, dengan prisma atapnya sama dengan alas. Jadi bangun apa saja yang alas dan atapnya sama itu disebut dengan prisma. Sedangkan limas itu adalah bagiannya alas, sedangkan atapnya itu berbentuk kerucut. Jadi nampak jelas di sini ya. Nah, untuk penamaannya disesuaikan dengan bidang alas. Misalnya di sini ada limas segi 4. Karena alasnya berbentuk segi 4. Ini limas lingkaran atau sering disebut dengan kerucut. Ini ada limas segitiga. Kemudian yang prisma, karena alasnya berbentuk persegi panjang, ini disebut dengan prisma persegi panjang atau prisma segi 4. Biasa disebut dengan balok. Jadi kubus itu termasuk prisma segi 4. Sebelahnya ada tabung, bawahnya lingkaran, atapnya juga lingkaran atau biasa disebut dengan prisma lingkaran atau tabung. Selanjutnya, ini ada beberapa bangun ruang dengan penamaannya. Ada balok, ada kubus, ada prisma segitiga, ada limas segi 4, ada kerucut, ada tabung, ada bola, dan ada limas segitiga. Ini beberapa jenis bangun ruang. Tapi pada video pembelajaran kali ini, Paman hanya akan mengulas tentang kubus, balok, dan tabung. Untuk memberikan ciri pada bangun ruang, kalian tentunya harus mengetahui dulu apa saja yang ada pada bagian-bagian bangun ruang itu sendiri. Nah, bagian-bagiannya ada bangun ruangan adalah, nah coba perhatikan di sini ada rusuk. Nah, Paman coba kasih tanda rusuk ini dengan garis-garis berwarna merah. Nah, jadi kerangka yang membentuk bangun ruang itu disebut dengan rusuk. Nah, coba perhatikan di sini rusuknya ada berapa. Ini adalah bangun kubus. Kalian bisa perhatikan rusuknya ada berapa. Nah, selanjutnya bagian depan di satu bidang sisi itu disebut dengan sisi. Ini bangun datar. Bangun datar persegi. Jadi dalam bangun ruang itu ada bangun datar dan penamaannya disebut dengan sisi. Jadi ada rusuk, ada sisi, kemudian yang pojokan ini tentunya kalian sudah tahu kalau ini namanya sudut. Jadi dalam bagian bangun ruang itu ada rusuk, ada sisi, ada sudut. Nah, untuk membedakan bangun ruang satu dengan yang lainnya, kalian bisa melihat rusuknya, jumlah sisinya, juga jumlah sudutnya atau bentuk sudutnya. Nah, di sini ada ciri bangun ruang kubus. Nah, kita kasih tanda ya. Nah, mempunyai 6 sisi. Ini bisa lihat sisinya. Ini ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi kiri, sisi kanan, ada sisi bawah, juga sisi atas. Mempunyai 8 titik sudut. Nah, ini pojokannya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 12 rusuk. Ini rusuknya ada 12 yang tadi Paman kasih tanda warna merah. Ini garis-garis warna merahnya menunjukkan rusuk.
dan mempunyai 4 diagonal. Diagonal berarti garis yang ada di tengah yang masuk ke dalam ruangannya namanya garis diagonal. Selanjutnya, nah ini tadi ya ciri yang kubus, yang tadi cirinya sudah dibahas. Nah ini ketika kubus itu dibuka akan membentuk jaring-jaring kubus. Nah seperti ini jaring-jaring kubusnya. Nah jadi kubus ini terdiri dari 6 bangun datar. Selanjutnya adalah bangun ruang balok. Coba perhatikan gambarnya. Nah balok ini memiliki 6 sisi sama dengan kubus. Cuman perbedaannya adalah balok ini mempunyai sisi yang bentuk sisinya itu adalah persegi panjang. Bisa juga bentuk sisinya itu sebagian adalah bentuk kubus, tapi kebanyakannya persegi panjang. Nah, memiliki 12 rusuk dan 8 sudut. Ini sama dengan bangun kubus. Jadi balok dan kubus itu hampir sama. Cuman bedanya kalau balok itu ada beberapa sisi yang bentuk sisinya persegi panjang. Selanjutnya ini adalah tabung. Nah, tabung ini agak berbeda. Tabung termasuk prisma lingkaran, yang atas sama atapnya sama berbentuk lingkaran. Nah, tabung ini hanya memiliki 3 bagian sisi. Nah, ada sisi atas, ada sisi alas, dan 1 sisi lengkung. Nah, memiliki 2 rusuk. Rusuknya hanya ada 2 dan tidak mempunyai titik sudut. Nah, ini ciri tabung ya, berbeda dengan kubus dan balok tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang. Salah satu contohnya adalah kubus dan balok dan tabung. Masing-masing memiliki ruang dengan ciri-ciri yang berbeda dilihat dari banyaknya sisi, banyaknya titik sudut, dan banyaknya rusuk pembentuknya. Demikian untuk pembelajaran bangun ruang kali ini. Selanjutnya nanti kita akan coba mengenal lebih jauh tentang bangun ruang dari bangun-bangun yang lainnya. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.